Perkenalkan, nama saya Nika Monika. Saya dari kelas B pagi, Prodi TIK. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Selamat menyaksikan ya. Pelajaran Nika. Oh ya udah ya, kita masuk kelas. Iya. Ya. Ya masuk kelas. Dulu lah. Ya. Bersih, hapus laporan tulis nanti ibu guru marah. Woi. Ibu masuk kah? Katanya sih masuk. Katanya sih masuk. Tapi nggak tahu juga lah. Sebenarnya sih bikin video ya buat teman-teman datang. Kalau udah kah tugas yang bu guru kasih? Apa belum dikerjakan lah? Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Gimana keadaannya? Sehat. Ini hari pertama kita masuk kelas ya selama pandemi. Iya, Bu. Jangan lupa memakai masker ya. Maskernya mana? Ditaruh Pak. Aduh. Tenteng. Tahu hari ini kita belajar apa? Nggak tahu, Bu. Tahu, Bu. Ada belajar nggak di rumah? Ada. Jarang-jarang. Jarang. Kali ini kita akan belajar mengenai media pembelajaran. Udah tahu apa itu media? Alat komunikasi, Bu. Yang lainnya? Benar, itu media itu adalah suatu alat komunikasi. Alat komunikasi yaitu penulis informasi. Biasanya kita menulis informasi itu tuh lewat apa aja, kayak lewat HP, contohnya kan, dengan cara SMS dan menelpon. Di sini sudah punya HP kan, semuanya udah pasti, udah ada cowok udah pasti punya HP kan. Jadi media itu adalah suatu alat komunikasi atau menerima pesan. Media merupakan segala bentuk dan saluran yang digunakan menyampaikan pesan. Nah, seperti tadi Ibu bilang menyampaikan pesan, informasi. Kalau keluarga kita ada yang di luar kota kan, di Jakarta, dan kita di sini, kita juga bisa menyampaikan informasi melalui SMS dan telepon menggunakan HP. Nah, itulah salah satu media, contohnya HP yang sering kita gunakan sehari-hari. Di sini udah menyampaikan semuanya Sudah. bahwa media ini adalah suatu alat bantu. Karena kan kalau udah punya HP itu kan keuntungannya tuh apa aja? Apa aja contohnya? Bisa mengenal dunia. Dunia seperti Dunia luar. terus ya, itu secara komunikasi. Tapi dalam pelajaran itu media ini dapat menyalurkan pesan dari sumber secara berencana sehingga tercipta lingkungan belajar
yang kondusif di mana penerima dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Contohnya, HP ini juga dapat membantu kita belajar saat kita tidak tahu ini. Bahkan dosen, guru sekalian juga sering menggunakan HP untuk mencari informasi kan. Kalau ini pengertian ini apa? Nah, jadi media ini memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan sebagai suatu sarana atau prasarana perangkat yang berfungsi. Apa fungsinya? Sebagai perantara atau saluran dalam suatu proses komunikasi antara komunikasi dan komunikan. Apa itu komunikan? Ada yang tahu? Jadi media itu adalah sebagai alat bantu untuk kita, khususnya untuk yang pelajar gitu kan, apalagi di rumah ini sekarang masa pandemi gitu kan, kita belajar itu menggunakan HP. Bahkan kalau kita tidak ngerti, kita juga bisa melihat contoh-contoh yang ada pada internet. Itulah sebagai, jadi media ini sangatlah penting untuk kita, khususnya buat kita yang bahkan yang kerja, bahkan yang anak sekolah juga perlu media ini, contohnya HP. Nah, jadi media ini sangatlah berfungsi untuk kita semua. Jadi media ini dapat berfungsi atau media ini dapat membuat kita untuk menciptakan suasana belajar yang dimana kalau ada media ini kan, biar kita tuh tidak bosan. Sepertinya dulu ibu kuliah dulu kan, ibu media yang dosen gunakan itu kayak proyektor gitu kan. Jadi tidak hanya lewat buku guru menyampaikan, tapi sekarang tuh pas ibu kuliah tuh mereka menggunakan monitor gini kan, proyektor kan besar. Dan di situ tulisan bahkan yang dia nyampaikan informasi itu ada ditampil di depan tuh kan. Jadi bukan hanya guru aja yang bisa melihat, dosen aja yang bisa melihat kan, tapi siswa-siswanya juga, mahasiswanya juga bisa melihat gitu kan. Jadi bukan dosennya tidak sembarangan menyampaikan gitu kan pelajaran gitu kan, karena mahasiswanya juga bisa melihat. Kayak kita pakai proyektor kan besar di depan kan, nah di situ nanti tampillah sebuah pelajaran yang telah ibu itu sampaikan. Nah, jadi adanya media itu membuat kita tuh tidak bosan gitu kan, karena kalau cuma dengar guru-guru, dosen-dosen menyampaikan pakai buku dan sebagainya itu dapatlah bosan kan, biasa banyak yang ngantuk gitu. Tapi kalau biasanya kita pakai proyektor dan sebagainya itu tidak bosan gitu, karena kita juga yang di depan juga bisa melihat gitu, semua juga bisa melihat. Jadi itu mempermudahkan kita belajar juga gitu kan. Jadi inti dari media pembelajaran ini yaitu sebagai, dapat kita katakan sebagai alat bantu gitu, alat bantu kita gitu. Kita tidak juga menggunakan otak gitu kan dan sebagainya kan. Nah, jadi media pembelajaran ini dapat dikatakan sebagai alat bantu, yaitu segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran kita, perasaan kita, bahkan perhatian ataupun kemampuan kita. Nah, jadi media pembelajaran itu secara umumnya dapat dibagikan menjadi 4. Apa-apa saja. Jangan main HP. Fokus depan. Ada yang tahu? Media pembelajaran dibagi menjadi 4. Apa-apa saja. Media sosial. Apa? Tidak, Bu, salah. Tolong ulangi, Cinda. Media apa? Apa tadi? Sosial. Bukan sosial. Yang pertama itu ada media visual. Apa itu media visual? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Media visual itu adalah suatu jenis media yang semata-mata hanya bermemanfaatkan indera penglihatan. Seperti kita kan, kita cuman media visual itu kita cuma dapat melihat gitu kan, tapi tidak menampilkan yang sebagainya. Itu adalah media visual kan, kayak kita pakai buku dan sebagainya, itu cuman kita dapat lihat lewat mata gitu kan. Nah, yang kedua itu ada media audio. Ada yang tahu media audio itu apa? Narsi dan Cinda, jangan main HP dulu.
Ada yang tahu media audio itu apa? Tidak tahu. Adalah media yang penggunaannya menekankan pada aspek pendengaran saja. Ada yang tahu lagi? Media audio ada yang tahu? Tolong cari. Nah, jadi ada yang tahu itu apa media audio? Tolong jelaskan satu orang. Media audio. Ayo, Indul. Media audiovisual adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pembelajaran. Nah, jadi itu intinya dari media audio itu yaitu jenis media pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengaran beserta apa? Ada yang tahu? Peserta didik dan informasi yang diterimanya dalam berupa pesan verbal seperti bahasa lisan dan pesan non-verbal dalam bentuk bunyi-bunyi musik dan bunyi tiruan. Itu adalah suatu jenis media audio. Sedangkan media audio visual itu apa? Tolong ada yang jelaskan. Media visual merupakan media yang dapat menyajikan gambar bergerak warna dan serta menjelaskan berupa tulisan dan suara. Nah, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan mengenai media pembelajaran. Ibu harap mungkin ada yang sudah mengerti tentang media pembelajaran itu apa? Sudah mengerti? Sudah, Bu. Apa tadi? Membantu dalam belajar. Nah, jadi intinya itu jangan malu-malu buat ngomong. Jadi media pembelajaran itu adalah suatu alat bantu dalam proses belajar mengajar. Jadi kita juga perlu ada tuh media pembelajaran. Mungkin sekian yang Ibu dapat sampaikan. Minggu depan kita lanjut materi selanjutnya. Jangan lupa belajar di rumah ya. Ya, Bu. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Bu. Itu, merci, balik. Hati-hati di jalan ya. Ya, Bu. Hati-hati ya.